ya, kaget ya. Oke anak teacher, apa kabar hari ini anak teacher? Oke, teacher harapkan anak-anak teacher semuanya yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Baiklah, hari ini bertemu dengan teacher Marta dalam pembelajaran tematik. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar tematik dari pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran kali ini kita mari belajar ayo membaca. Di pembelajaran ini kita akan mengetahui ada tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Ayo membaca. Lihat buah mengkudu. Pamanku memiliki kebun yang cukup luas. Kebun itu terletak di belakang rumah. Ada berbagai pohon tumbuh di kebun milik paman. Ada satu pohon yang cukup menarik bagiku, yaitu pohon mengkudu. Paman memperlihatkanku buah mengkudu yang tumbuh di sana. Paman juga memintaku untuk mencicipi buah mengkudu itu. Aku tidak mau mencicipnya, Paman. Aku tidak suka karena rasanya sangat pahit, kataku sambil menutup mulutku. Paman tersenyum mendengarku. Paman lalu mengambil buah mengkudu dengan galanya. Sambil berbisik, biar pahit, pohon itu memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh kita loh. Memang apa khasiat dari buah ini, Paman? Tanyaku mulai penasaran. Buah mengkudu dapat meredakan sakit kepala, melancarkan pencernaan, meredakan batuk, radang tenggorokan, dan mengatasi diare, jelas Paman. Oh iya, ada lagi. Buah mengkudu juga dapat mengatasi kulit kering, kata Paman menjelaskan. Benarkah? Coba tunjukkan padaku. Bagaimana caranya? Paman pintaku kepada Paman. Mari Paman, tunjukkan caranya, ucap Paman. Paman lalu mengambil buah mengkudu yang sudah masak. Setelah itu, ia menggosok-gosokkan buah mengkudu ke tangannya. Aku pun mengikuti gerakan Paman. Nah, setelah selesai, biarkan selama 5 menit sampai 10 menit. Lalu bersihkan dengan kain yang dibasahi air hangat. Ucap Paman lagi. Wah, benar Paman, kulitku jadi tidak kering lagi ya, ucapku. Benar sekali. Ternyata walaupun pahit, khasiatnya sangat banyak. Maafkan aku, Paman, karena sudah memburuk sangka, ucapku menyesal. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah tahu dan merasakan sendiri kasihan buah ini, kata Paman. Nah, setelah kita mendengar bacaan dari teman kita, ada pesan yang disampaikan. Oh iya, teacher mau mengingatkan, pesan itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, kira-kira apa ya pesan yang disampaikan oleh penulis itu setelah tadi teman kita membacanya? Ya, pesannya yaitu buah mengkudu itu mempunyai khasiat yang sangat banyak, yaitu meredakan sakit kepala, melancarkan pencernaan, meredakan batuk, radang tenggorokan, mengatasi diare. Dari bacaan kita juga dapat mengetahui bahwa mengkudu itu memiliki rasa yang sangat pahit. Pada suatu hari di hutan yang rindang tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari,
kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu. Hal itu membuat teman-teman membicarakannya. Bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Bunga matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari bunga mawar. Ia berharap semoga bunga mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama perhatian bunga mawar tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Lihat tanaman itu penuh duri dan tampak menyeramkan. Mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu juga memiliki duri yang tajam? Kamu benar, Pinus. Namun kamu tidak dapat membandingkan duriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus tidak marah mendengar bunga mawar mengejeknya. Tak lama musim kemarau telah tiba. Semua penghuni tampak layu dan kehausan. Suatu hari, bunga mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya ke batang kaktus dan terbang menjauh. Melihat hal itu, bunga mawar bertanya kepada Pinus. Hei Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang dilakukan kepada kaktus? Tentu saja mereka segar karena telah mendapat air dari batang kaktus. Memangnya kaktus memiliki air? Tentu saja ia menyimpan banyak air. Kamu juga dapat minum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya kamu harus meminta izin kepada kaktus. Bunga mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah mengejek kaktus. Akan tetapi, jika ia tidak meminta air, bunga mawar akan mati karena layu. Akhirnya, bunga mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kaktus. Kaktus, maafkan aku sudah mengejekmu. Ini aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati? Tentu saja, Mawar. Burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Bunga mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu, mereka berteman baik. Kehidupan di hutan tidak ada lagi perselisihan. Nah, dari cerita itu kita mengetahui bahwa tokoh yang ada di situ adalah kaktus, bunga mawar, pinus, dan juga bunga matahari. Selanjutnya kita akan belajar ayo berhitung. Di ayo berhitung kali ini kita belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada pembelajaran sebelumnya anak-anak teacher sudah belajar kan sifat pertukaran. Nah, jika bilangan yang akan dijumlahkan ditukar posisinya, hasil penjumlahan tetap sama. Yuk kita perhatikan soal berikut ini. 790 ditambah titik sama dengan 112 ditambah titik. Maka apabila kita menemukan soal seperti ini, ya dia akan maksudnya posisinya itu kita balik saja. Maka secara otomatis titik-titik di pertama itu kita tulis dengan angka yang
kita dapati setelah tanda sama dengan. Jadi 790 ditambah 112 sama dengan 112 ditambah 790. Nah, inilah yang teacher maksud tadi, dia sama posisinya itu harus berdekatan, dia yang disama dengan yang sebelumnya itu, ya. Nah, ini dia. Maka kalau kita buat penjumlahannya, nak, hasil yang di sebelah kiri itu akan sama dengan hasil yang di sebelah kanan, hanya posisinya saja yang kita tukar. Nah, anak teacher, manusia termasuk makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri. Jadi kita hidup saling membutuhkan yang lainnya. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita meminta maaf kepada orang tersebut. Dalam melakukan permintaan maaf kepada orang, kita tidak usah merasa malu. Orang yang mau mengakui kesalahannya adalah orang yang hebat dan juga memiliki keberanian dan kebesaran hati. Meminta maaf sebaiknya dilakukan dengan ikhlas, dan yang perlu diingat kembali adalah kita tidak mengulanginya kembali. Baiklah anak teacher, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Anak-anak teacher akan mengerjakan ayo berlatih. Teacher ingatkan kembali untuk anak-anak teacher tetap stay at home, stay healthy, dan kita tutup pertemuan hari ini dengan diakhiri doa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you while we want to close Timothy. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray.